Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Kita akan mempelajari atau mengkaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kitab Safinatun Najah ini terkenal di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Kurikulum pesantren ataupun madrasah biasanya menggunakan kitab ini, yaitu kitab Safinatun Najah sebagai kitab pegangan bagi para santriwan dan santriwati pemula atau masyarakat pada umumnya. Syekh Salim terkenal sangat santun serta selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Syekh Al-Hadrami Al-Makki mengatakan bahwa Syekh Salim pernah menghatamkan Al-Quran ketika beliau sedang melakukan tawaf. Syekh Salim, yaitu pengarang kitab Safinatun Najah ini, lahir di Hadramaut Maut di Kota Yaman dari seorang ayah yang bernama Syekh Abdullah bin Sa'id, yang juga tokoh ulama yang disegani oleh masyarakat. Beliau juga terkenal sangat disiplin juga terhadap ilmu. Syekh Salim juga dikenal sebagai seorang yang ahli tasawuf. Syekh Salim juga terkenal juga sebagai politikus, berpolitik, sehingga beliau dijadikan penasehat di kerajaan pada waktu itu. Nasihat-nasihat beliau terhadap raja selalu diperhatikan dan dilakukan oleh raja. Lama-kelamaan antara Syekh Salim dengan sang raja ada perbedaan pendapat yang tidak cocok dengan Syekh Salim. Akhirnya Syekh Salim memutuskan untuk keluar dari kerajaan. Beliau kemudian memutuskan untuk hijrah ke negara India, yaitu terkenalnya dengan Bollywood. Di situ ada Shahrukh Khan, Salman Khan, Hrithik Roshan juga ada di situ di India. Gak lama kemudian beliau memutuskan untuk hijrah ke Batavia, yaitu Betawi di Jakarta. Sampai beliau wafat di Betawi pada tahun 1271 pada abad ke-13. Beliau dimakamkan di Jakarta. Makamnya di mana? Yaitu ada yang mengatakan makamnya di belakang Masjid Al-Ma'mur di Betawi. Sebelum kita memulai mengkaji kitab Safinatun Najah karangan beliau yang berisi tentang usuluddin dan juga fikih madhab Asy-Syafi'i, terlebih dahulu kita membacakan Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada zuriyah beliau, kepada para sahabat beliau,
kepada orang yang selalu mengikuti beliau, kepada guru-guru kita semua, kepada orang tua kita, kepada mu'alif hadzal kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dan yang mensyarahi kitab beliau, kitab Safinatun Najah ini, yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadhil Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu bab rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bidarani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sittatun 6. Antu'mina billah, antu'minah yen to iman sapa sira billahi kalawan Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikati Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah, wa bil yaumil akhir lan iman kelawan adanya hari akhir, yaitu adalah hari kiamat. Wabil qadri khairihi lan iman kelawan utusan Allah, bagusnya qadar, wa syarrihi lan jeleknya qadar, minallah, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billah, yaitu kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Apa bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah itu adalah bukti adanya makhluk, bukti adanya kita. Selain Allah itu makhluk, semuanya, bumi, langit, manusia, itu semua. Selain Allah itu makhluk. Kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu yang beriman? Di surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Yang gaib itu adalah sesuatu yang ada akan tetapi tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Allah tidak bisa dilihat, tapi hati kita beriman kepada Allah. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu adalah orang yang beriman. Nomor 1. Yang nomor 2, wa malaikatihi, dan juga iman terhadap para malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah itu yang wajib diketahui 10. Malaikat Allah itu banyak, jutaan, bahkan miliaran. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang nomor 2, malaikat Mikail, bertugas membagi rezeki. Kita
para pendengar dimanapun Anda berada, yang membagi rezeki itu yaitu adalah malaikat kita. Makanya kalau berdoa jangan lupa, ya Allah, memang benar rezeki itu adalah titipan. Tolong perbanyaklah titipan itu kepada aku. Itu. Saya kalau doa gitu, rezeki adalah titipan. Ya Allah, tolong titipkan kepadaku yang banyak ya Allah. Yang nomor 3 adalah malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala. Yang nomor 4 adalah malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima adalah Munkar, yang keenam Nakir. Keduanya bertugas di kuburan. Kalau saya ingat di kuburan ada hikayah, yaitu cerita tentang sahabat Rasulullah yang namanya Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah menerangkan tentang kubur, menerangkan tentang Munkar Nakir, begitu bengisnya, begitu menakutkannya. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya dunia adalah seorang yang pemberani. Apakah ketika aku nanti mati, apakah aku seperti saat ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya." Ketika Sayyidina Umar wafat, ketika masyarakat sudah mengantarkan ke kuburan dan Sayyidina Umar yaitu dipendam, dikubur, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu tidak pulang. Dia mendekat kuburan, mendengarkan apa perbincangan antara Sayyidina Umar dan juga malaikat Munkar Nakir. Ketika Munkar dan Nakir itu datang ke Sayyidina Umar dengan wajah yang sangat menakutkan dan bertanya kepada Sayyidina Umar, "Siapa Tuhanmu?" Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Tuhanku adalah Allah." Dan juga nanya lagi, "Siapa nabimu?" "Kamu bertanya," kata Sayyidina Umar. "Bertanya-tanya." Apa jawaban malaikat? "Ya Rasulullah, ya Allah, ini siapa ini Rasulullah kok berani kepadaku?" Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah sahabat Nabi. Pergi lagi ke kuburan Munkar Nakir itu. Setelah di kuburan, nanya lagi, "Siapa nabimu?" "Apakah engkau bertanya sedangkan aku bersama Nabi bersama-sama berjuang untuk agamanya?" Setelah itu Munkar diam dan Sayyidina Umar bertanya kepada Munkar Nakir, "Siapa Tuhanmu dan siapa Nabi?" Kata Sayyidina Umar ke malaikat Munkar dan Nakir, "Diam." Siapa yang diam? Itu Munkar Nakir. Dia takut kepada Sayyidina Umar. "Pesanku kepadamu wahai para malaikat, ketika nanti ada umat Rasulullah yang beriman, ketika kamu datang ke kuburan, gantilah wajahmu dengan senyuman. Jangan kayak itu. Jangan mukanya jangan menakutkan. Saya aja agak takut, tapi enggak takut," kata Sayyidina Umar. Itulah jasa Sayyidina Umar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mulai Sayyidina Umar itu sampai sekarang
malaikat Munkar Nakir wajahnya itu senyum, nggak menakutkan lagi. Itu untuk orang yang beriman kepada Allah. Yang nomor 7 adalah malaikat Raqib, yaitu bertugas mencatat amal baik. Yang nomor 8 malaikat Atid, bertugas mencatat amal jelek. Yang nomor 9 malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Dan nomor 10 malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Terus yang nomor 3 rukun iman. Yang nomor 3 wa kutubihi, yaitu iman terhadap para beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Pertama adalah Taurat untuk Nabi Musa. Yang nomor 2 adalah Injil untuk Nabi Isa. Ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nomor 4 rukun iman yang nomor 4 wa rusulihi, yaitu iman terhadap para utusan Allah. Para rasul yang wajib diketahui ada 25. Nabi, semuanya nabi itu banyak. Sekitar ada 124.000. Sedangkan perbedaan antara rasul dan nabi, kalau rasul itu diutus untuk umat dan juga dirinya sendiri. Kalau nabi yaitu diutus untuk diri sendiri, untuk pribadi. Dari 124.000 yaitu menjadi 25 disari. 25 menjadi 5, yaitu disebut dengan minim, yang disebut juga N. E-nya adalah Nuh, I adalah Isa, M-nya adalah Muhammad. Rukun iman yang kelima, wabil yaumil akhir, yaitu adalah beriman tentang adanya kiamat. Tanda-tanda kiamat yaitu diantaranya ialah matahari terbit dari arah barat, terbenam dari arah timur, kebalikannya dari sekarang. Yang terakhir yaitu adalah rukun iman yang nomor 6, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Yang nomor 6 adalah percaya terhadap apa-apa sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesuatu itu dari orang, jangan. Sesuatu yang baik itu dari Allah dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian untuk pengajian hari ini. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.